Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah, nomor induk mahasiswa 2017201137. Saya di sini dikasih kesempatan untuk mereview jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu. Judul Filsafat Ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan. Jumlah halaman 10 halaman. Tahun terbit tahun 2013. Penulis Setya Widyawati. Reviewer Husnul Khotimah. Tanggal review 1 Juli 2021. Pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, dari kata philos yang berarti cinta atau phila, persahabatan, tertarik kepada, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan inteligasi. B. Pengertian ilmu. Secara etimologis, ilmu merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab alima yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, istilah ilmu diartikan sebagai idraku syai' bi haqiqatih, yang artinya mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipadakan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan kata knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains berasal dari bahasa Latin, dari kata sky dan scire, yang berarti mengetahui. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Selanjutnya, hubungan filsafat dengan ilmu. Secara historis, antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks yang lebih memahami khasanah intelektual. Ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan. Filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu dan jawabannya bersifat spekulatif. Sedangkan agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat, dan jawabannya bersifat mutlak atau dogmatis. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai berbagai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri, dan cenderung terfragmentasi. Untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir relatif di dalam ruang lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakan. Yang keempat, kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan. Ruang lingkup bidang kajian filsafat ilmu mengalami perkembangan secara terus-menerus. Hal ini tidak terlepas dengan interaksi antara filsafat dan ilmu yang makin intens. Bidang kajian yang menjadi telaahan filsafat ilmu pun berkembang, dan di antara para ahli terlihat perbedaan dalam menentukan lingkup kajian filsafat ilmu, meskipun bidang induknya cenderung sama. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menempati posisi secara analog dengan ilmu pengetahuan yang lain, dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pernyataan. Pada dasarnya, sifat ilmu merupakan telaahan berkaitan dengan objek apa yang ditelaah oleh ilmu, bagaimana proses pemerolehan ilmu, dan bagaimana manfaat ilmu. Oleh karena itu, lingkup induk telaahan filsafat ilmu adalah yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Kesimpulan,
Berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran. Berpikir dalam filsafat bukan sembarang berpikir, namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Pada awalnya, dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem, menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman, ilmu mulai terpisah dari induknya, yaitu filsafat. Ilmu mulai berkembang dan mengalami diferensiasi atau pemisahan, hingga spesifikasinya semakin terperinci. Persesuaian antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan metode berpikir reflektif dalam upaya memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai sifat dasar landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran. Pada bagian penutup jurnal ini, hanya kesimpulannya saja yang ada. Penulis tidak menguraikan saran buat para peneliti selanjutnya. Untuk kesimpulannya, di jurnal ini sudah baik dan bagus. Di kesimpulan ini sudah ada ringkasan jawaban dari kajiannya. Kelebihan jurnal. Isi jurnal sangat teratur dan simetris. Kedua, penulis menyimpulkan isi jurnal secara lengkap. Ketiga, model analisis dan teori sangat lengkap. Dalam penyampaiannya di jurnal ini, penulis mengambil sumber dari buku karangan para ahli. Demikian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.